pada tahun kedua Hijriah. Jadi kewajiban puasa itu baru 2 tahun setelah Nabi hijrah. Selama di Mekah belum ada kewajiban puasa. Makanya kewajiban puasa baru ada setelah Nabi hijrah. Yang pertama. Kenapa? Ternyata sebelum Nabi Muhammad umat terdahulu udah puasa duluan. Di Madinah itu sebelumnya udah ada kaum Yahudi. Kita bahas dulu nih. Jadi ada kaum Yahudi yang dulu dibantai, gitu kan? Akhirnya melarikan diri sebagian orang menuju ke negeri Yasrib, negeri Madinah yang sekarang. Kenapa? Karena di dalam kitab mereka yakini bahwa nanti akan turun Mesias baru, akan turun Nabi baru di tempat yang banyak rumahnya. Maka bangsa Lewi, karena ini aslinya itu cuma bangsa nah mereka belok menuju ke Madinah menunggu kedatangan sang Nabi seperti yang sudah ada di dalam kitab mereka, sudah dibuatkan. Nah, umat Yahudi itu sudah punya kewajiban puasa. Cuman puasanya umat Yahudi waktu itu puasanya cuma 3 hari setiap bulan. Kapan? Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 itu puasanya orang-orang Yahudi dulu begitu syariatnya. Hanya saja caranya beda. Walaupun puasa 3 hari, mereka mulai puasa mulai dari bangun tidur sampai maghrib. Bangun tidur sampai maghrib. Kemudian kalau mereka tidur, setiap bangun tidur harus setiap bangun tidur harus berpuasa. Setiap bangun tidur harus berpuasa. Nah, ketika ayat ini turun, umat Islam pun Rasulullah dan sahabat Islam dikenakan kewajiban puasa. Waktan wa kaifiyan, waktunya dan caranya sama dengan orang Yahudi saat itu. Nggak yang sekarang kayak Ramadan sudah penuh awalnya. Jadi dulu puasa itu tiap bulan 3 hari, Ayyamul Bid. Kalau dihitung 3 hari jadi kali 12 berapa? 30. Nah, 1 bulan berapa hari? 30. Ada sisi 6 kan? 6 ditambah ketika Syawal. Maka dibilangnya orang yang berpuasa Syawal sama saja puasa setahun. Nah, untuk menggantikan itu nanti kita bahas ya. Ketika kewajiban puasa ini umat Islam itu sama puasanya dengan orang Yahudi 3 hari setiap bulan, dimulainya sejak dia bangun tidur sampai maghrib. Sampai maghrib. Habis maghrib dia boleh makan minum terus gitu sampai tidur deh. Sampai tidur. Ketika bangun tidur harus puasa lagi. Nah, di Madinah itu kan daerah perkebunan, Pak. Daerah perkebunan petani banyak. Umat Islam puasa. Siangnya puasa nih sampai dia maju, nandur gitu kan. Berkebun. Pulang ke rumah kondisi puasa, nunggu azan maghrib. Nunggu matahari kan benang selonjoran marah melek kayak panuri gitu tidur. Jangan lagi tidur. Begitu malam-malam bangun, belum sempat buka, belum sempat lagi tidur, malam-malam bangun. Karena kewajiban puasa kapan mulainya? Bangun waduh, belum sempat buka, belum puasa. Bahkan dulu ada sampai 3 hari betul-betul nggak makan, nggak minum. Maka seperti ayam mama itu datang hanya beberapa hari ini. Yang lainnya dalam lalu kataku ayam mama itu datang hanya beberapa hari kan itu tadi. Cuma 3 hari dia berubah. Nah, singkat cerita lama-lama ada sahabat nih orang Madinah
Jadi mas ayat ini kita paham ya. Pertama ayat ini turun menggambarkan puasa yang sama dengan puasa orang-orang yang bisa itu. Ya, waktu bagi waktunya, caranya sama. 3 hari yang berbeda, 3 hari setiap bulan. Dan ayat ini turun di bulan Syaban. Kenapa turun di bulan Syaban? Ini mengindikasikan bahwa Allah posisinya siap-siap. Jadi 1 bulan sebelum puasa Rasulullah sudah takib dulu nih, dikasih persiapan. Tahib Ramadan dulu. Tahib apa tahib? Tahib itu menurut bahasa dia melapangkan sesuatu dengan ya tahib. Kalau tahib Ramadan berarti kita melapangkan dada kita, melapangkan otak kita, melapangkan pikiran kita, melapangkan semuanya untuk menyambut kedatangan. Menyambut kedatangan. Insya Allah mulai sekarang mulai tak setting kita mau masukin awal pasti bulan Ramadan. Jadi puasa kita besok bukan karena apa, kita untuk kumpulin bekal. Apa yang kita orang lagi, kita kepala rumah tangga, bu anfusakum wa ahlikum. Nah, selamatin dulu diri kita, selamatin diri kita biar kita bisa menyelamatkan anak dan istri. Lagi gimana kita menyelamatkan anak bini kita kecam dulu. Kita juga kecam belum yang ada itu kadang-kadang kita malah ngajak belum anak bini saat kita tarik ke surga malah kita jodohin. Jangan sampai. Mari kita bekalin dulu kita. Baik. Jalan yang kedua yang biasa orang sebutkan dalam berpuasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada dasar disebutkan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Redaksinya sama, hanya beda di kata shoma dan qama. Shoma dan qama. Di sini mengindikasikan bahwa pada bulan Ramadan jangan cuma siang doang. Paham nggak nih? Jangan cuma siang, jangan cuma shoma doang. Ada malamnya. Karena banyak di antara kita cuma puasanya doang, malamnya nggak dikerjain, nggak dihidupkan. Puasa terawih lewat banyak. Puasa mau bersama. Saya sekarang nggak pernah udah ngomong lagi buka bersama di tempat-tempat begitu. Mohon maaf ya. Kita buka bersama deh, dirasakan misalkan. Sampai sana sudah penuh. Hampir dipastikan maghrib tahu. Pulang ke rumah. Tahu itu pasti ketinggalan. Udah masih udahlah bisa buka bersama, buka aja di rumah. Buka aja dulu. Karena banyak waktu yang baik. Man shoma Ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa imanan karena panggilan iman. Dia nyadar bahwa saya itu butuh bekal buat hidup, buat meninggal. Saya bakal mati. Mobil saya nggak bawa, rumah saya nggak bawa, handphone saya tinggal, semua saya tinggal. Sementara saya butuh bekal buat ke akhirat. Jangankan kita ke akhirat, Pak. Bapak kalau mau ke Amerika yang Bapak perlukan apa? Rupiah apa dolar? Rupiah apa dolar? Dolar. Dari sini aja Bapak sudah nyiapin dolar kan Bapak mau ke Amerika. Lah ini mau ke akhirat. Butuh bekal. Jadi dia berpuasa itu iman karena panggilan iman.